Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan kerja kelompok kami yang berjudul Intelektualisme dan Spiritualisme, Pendidikan Filsafat dalam Kurikulum Merdeka dan Muatan Pendidikan atas Problema Kehidupan. Saya Fikri Mas Yuri sebagai moderator dengan NIM akhiran 160. Saya Fiantika Azahra dengan NIM akhiran 155. Dan saya Salsabila Asti Ramadona dengan akhiran NIM 162. Dan saya Rahma dengan akhiran NIM 149. Materi pertama yaitu intelektualisme pendidikan. Intelektualisme adalah kemampuan seseorang dalam berpikir, memahami, dan mengolah pengetahuan untuk menghadapi masalah kehidupan. Intelektualisme pendidikan menurut para ahli, yang pertama Alfred Binet, yaitu intelektual mencakup kemampuan menalar, mencipta, menilai, dan mengkritik diri. Yang kedua ada dari David Wetzler, kemampuan bertindak rasional dan menghadapi lingkungan secara efektif. Selanjutnya ada tujuan intelektual. Yang pertama mengembangkan kemampuan berpikir manusia. Yang kedua membentuk individu yang rasional. Yang ketiga meningkatkan kemampuan memecahkan masalah, dan yang terakhir menghasilkan pengetahuan baru. Selanjutnya ada yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan kesadaran intelektualisme dalam dunia pendidikan adalah menanamkan orientasi belajar siswa. Yang kedua, menanamkan pola pikir insan akademis yang progresif dan produktif. Yang ketiga, menjadikan lembaga pendidikan sebagai media untuk latihan meningkatkan kualitas diri. Selanjutnya, tugas pendidikan intelektual mempunyai dua tugas penting. Yang pertama, fungsional, yaitu mengembangkan fungsi-fungsi jiwa seperti berpikir, mengingat, berimajinasi, dan kemauan. Selanjutnya, material, menambah isi atau materi pengetahuan seperti ilmu pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman. Selanjutnya, spiritualisme pendidikan. Spiritualisme adalah aliran dalam filsafat yang menekankan bahwa hakikat manusia tidak hanya fisik, tetapi juga memiliki jiwa atau roh, spirit yang harus dikembangkan. Dalam pendidikan, spiritualisme adalah proses pembinaan nilai moral, keimanan, dan kesadaran diri agar peserta didik memiliki akhlak yang baik dan kehidupan yang bermakna. Secara etimologi, spiritualisme berasal dari kata spirit yang berarti semangat, jiwa, sukma, dan roh. Kata spirit itu sendiri berasal dari kata Latin spiritus, yang diantaranya berarti roh, jiwa, sukma, kesadaran diri, wujud tak berbadan, nafas hidup, atau nyawa hidup. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata spiritualisme memiliki arti yang pertama, aliran filsafat yang mengutamakan kerohanian. Yang kedua, kepercayaan untuk memanggil ruh orang yang sudah meninggal. Dan ketiga, spiritualisme. Pengertian spiritualisme menurut ahli. Menurut Ahmad Suhaila, pendidikan spiritual adalah penanaman cinta kepada Tuhan sehingga memengaruhi sikap dan perilaku. Menurut Abu Bakar Aceh, spiritualisme adalah upaya menjalin hubungan dengan Tuhan melalui pendidikan dan latihan. Menurut Said Hawa, pendidikan spiritual adalah proses pembersihan jiwa, takziyatun nafs, menuju Tuhan. Adapun beberapa fungsi. Yang pertama, menguatkan segi panerial dalam struktur kecerdasan manusia. Kedua, menumbuhkan kesejahteraan spiritualisme. Yang ketiga, menciptakan kedamaian spiritualisme. Yang keempat, meraih kedamaian spiritualisme. Yang kelima, meraih kearifan spiritualisme. Filsafat dalam kurikulum merdeka. Kurikulum Merdeka merupakan pengembangan dari kurikulum 2013 yang berfokus pada pengembangan potensi, minat, dan bakat peserta didik dengan memanfaatkan teknologi serta menyesuaikan dengan tuntutan era sosiati. 5.0. Kurikulum ini disusun berdasarkan landasan filsafat pendidikan sebagai dasar arah dan tujuan pembelajaran. Adapun 4 pilar filsafat kurikulum merdeka. Yang pertama, perennialisme. Filsafat ini berfokus pada nilai-nilai abadi dan pelestarian budaya. Yang kedua,
esensialisme, menekankan pentingnya penguasaan pengetahuan dasar dan keterampilan utama seperti membaca, menulis, dan berhitung. Yang ketiga, progresivisme, berfokus pada perkembangan peserta didik, kebebasan belajar, serta pembelajaran yang aktif dan kontekstual. Yang keempat, rekonstruksionalisme, menekankan pendidikan sebagai alat perubahan sosial. Landasan filsafat kurikulum merdeka. Yang pertama, berakar pada nilai budaya bangsa. Kurikulum merdeka didasarkan pada nilai-nilai budaya Indonesia seperti gotong royong, sopan santun, toleransi, dan kebinekaan. Artinya, pendidikan tidak boleh lepas dari identitas bangsa, tetapi tidak mengikuti perkembangan zaman. Contohnya, siswa belajar tentang budaya daerah, tarian, bahasa, dan adat. Kegiatan gotong royong di sekolah mengintegrasikan nilai Pancasila dalam pembelajaran, misalnya diskusi tentang toleransi antar agama. Yang kedua, mengutamakan kemerdekaan belajar. Siswa diberi kebebasan untuk belajar sesuai minat, bakat, dan kemampuannya. Guru tidak lagi hanya sebagai pemberi materi, tetapi sebagai pembimbing atau fasilitator. Contohnya, siswa memilih topik proyek sesuai minat, misalnya tentang lingkungan, teknologi, atau budaya. Guru memberikan pilihan cara belajar, bisa lewat video, diskusi, atau praktik langsung. Tidak semua siswa harus belajar dengan cara yang sama atau dalam kecepatan yang sama. Yang ketiga, mengembangkan manusia seutuhnya. Kurikulum tidak hanya fokus pada nilai akademik, tetapi juga mengembangkan karakter, kreativitas emosional, dan keterampilan sosial siswa. Kurikulum ini tidak hanya fokus pada akademik, tetapi juga karakter dan kepribadian. Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan menuntun kodrat anak. Ing ngarso sung tolodo. Di depan memberi teladan, tuturi hendayani. Di belakang memberi dorongan. Filsafat kurikulum merdeka sangat dipengaruhi oleh pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menekankan kebebasan dan bimbingan. Pendidikan menuntun kodrat anak. Pendidikan tidak boleh memaksa anak menjadi sesuatu yang bukan dirinya. Guru hanya menuntun sesuai potensi minat dan bakat anak. Contohnya, anak yang suka menggambar diarahkan kegiatan seni, bukan dipaksa jago matematika saja. Guru memberi pilihan tugas, misalnya membuat poster, video, atau tulisan. Tujuan filsafat dalam kurikulum merdeka. Yang pertama, membentuk karakter, profil belajar Pancasila. Yang kedua, mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Yang ketiga, mendorong kreativitas dan kemandirian. Tujuan utamanya adalah menciptakan siswa yang cerdas dan berkarakter. Ciri utama kurikulum merdeka. Student-centered learning, berpusat pada siswa. Pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai pusat proses belajar. Guru tidak lagi dominan sebagai pemberi materi, tetapi sebagai fasilitator. Kedua, pembelajaran fleksibel dan kontekstual. Pembelajaran yang bisa menyesuaikan dengan kondisi siswa dan dikaitkan dengan kehidupan nyata agar lebih mudah dipahami. Yang ketiga, menggunakan project-based learning. Metode pembelajaran berbasis project, di mana siswa belajar melalui pembuatan suatu karya atau proyek dalam periode tertentu. Yang keempat, mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Penggunaan teknologi untuk mendukung proses belajar agar lebih menarik, interaktif, dan efektif. Kemudian ada muatan pendidikan atas problema kehidupan. Hakikat pendidikan dalam kehidupan. Yang pertama, menurut John Dewey, pendidikan adalah proses pengalaman hidup itu sendiri, bukan sekedar persiapan untuk masa depan. Yang artinya, pendidikan harus mampu menjawab tantangan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Kemudian ada problema kehidupan dan peran pendidikan. Yang pertama ada krisis moral. Banyaknya kasus korupsi, kekerasan, dan penyimpangan sosial menunjukkan adanya krisis moral. Filsafat pendidikan menekankan pentingnya pendidikan karakter agar peserta didik memiliki nilai kejujuran, tanggung jawab, dan empati. Yang kedua ada ketidakadilan sosial. Kesenjangan ekonomi dan sosial sering menjadi masalah besar. Pendidikan harus mengajarkan nilai keadilan, persamaan hak,
dan kepedulian sosial agar masyarakat lebih sadar akan pentingnya kehidupan bersama yang harmonis. Yang ketiga ada perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi membawa manfaat sekaligus tantangan. Pendidikan perlu membentuk manusia yang bijak dalam menggunakan teknologi, bukan menjadi budak teknologi. Kemudian yang keempat ada pengangguran dan kemiskinan. Pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja dapat membantu mengurangi pengangguran serta meningkatkan kualitas hidup. Kemudian ada aliran filsafat pendidikan dalam menyikapi problema kehidupan. Yang pertama ada progresivisme. Progresivisme, aliran ini menekankan pengalaman nyata dan pemecahan masalah. Pendidikan harus fleksibel dan sesuai dengan perubahan zaman. Tokoh utama aliran ini adalah John Dewey. Menurutnya, pendidikan adalah proses rekonstruksi pengalaman yang berlangsung terus-menerus. Sekolah harus menjadi tempat siswa belajar menghadapi persoalan hidup secara nyata. Cara menyikapi problema kehidupan yakni siswa dilatih berpikir kritis, kemudian pembelajaran berbasis pengalaman nyata, pendidikan diarahkan pada problem solving, dan sekolah menjadi miniatur masyarakat. Contoh dari aliran ini adalah masalah lingkungan diselesaikan melalui proyek penghijauan sekolah, bukan hanya teori tentang lingkungan. Kemudian yang kedua ada esensialisme. Esensialisme menekankan pentingnya nilai-nilai dasar yang harus diwariskan kepada generasi muda, seperti disiplin, tanggung jawab, kerja keras, dan moral. Aliran ini percaya bahwa problema kehidupan banyak muncul karena manusia kehilangan nilai dasar kehidupan. Cara menyikapi problema kehidupan ini adalah pendidikan karakter diperkuat, kemudian penanaman moral dan etika, penghormatan terhadap aturan dan disiplin, penguasaan ilmu dasar yang kuat. Contoh dari aliran ini adalah masalah korupsi. Masalah korupsi dicegah melalui pendidikan kejujuran dan tanggung jawab sejak dini. Kemudian yang ketiga ada eksistensialisme. Eksistensialisme adalah aliran filsafat yang menekankan keberadaan eksistensi manusia sebagai individu yang bebas, kemudian unik dan bertanggung jawab atas pilihan hidupnya sendiri. Aliran ini berfokus pada pengalaman pribadi manusia, kebebasan memilih, tanggung jawab moral, dan pencarian makna hidup. Dalam filsafat pendidikan, eksistensialisme memandang bahwa pendidikan bukan hanya proses transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga proses membantu peserta didik menemukan jati diri, memahami tujuan hidup, dan menjadi pribadi yang autentik. Pendidikan harus menghargai kebebasan individu serta membantu manusia menjadi dirinya sendiri. Tokoh utama eksistensialisme antara lain Søren Kierkegaard, Jean-Paul Sartre, dan Gabriel Marcel. Kemudian yang kelima ada humanisme. Humanisme menekankan bahwa pendidikan harus memanusiakan manusia. Pendidikan harus membantu peserta didik berkembang secara utuh, baik intelektual, emosional, sosial, maupun psikologis. Tokoh humanisme yang terkenal adalah Abraham Maslow dan Carl Rogers. Cara menyikapi problema kehidupan adalah mengembangkan potensi diri, membangun rasa percaya diri, pendidikan berbasis empati, menghargai kebebasan individu. Contoh, masalah kenakalan remaja. Masalah kenakalan remaja diselesaikan melalui pendekatan konseling, pemahaman psikologis, dan pembinaan emosional, bukan hanya hukuman saja. Kelebihan aliran ini adalah memperhatikan manusia secara menyeluruh, mendukung kesehatan mental. Kekurangannya adalah jika berlebihan dapat mengurangi kontrol sosial. Sekian presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan lewat komen atau WA pribadi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're